Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tidak ada yang bisa merubah dan menyangka inilah takdirmu. Dan ingat, ini energi banyak orang. Bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Teman-temanku, fokus pada kartu ini. Ini energi yang sifatnya prediksi ya, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Oke, fokus pada kartu ini. Apa yang terbaca untuk takdir yang kamu terima di sini. Oke, ya. Nah, di sini ada justice. Wow. Satu keadilan, ya. Untuk zodiak-zodiaknya aku akan lihat dulu, cek dulu. Ini ada kartu justice, ada Libra, ada Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi. Wah, di sini Aries, Leo, Sagi banyak ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kuat sekali di sini Aries, Leo, dan Sagi ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Jadi baik teman-temanku, buat Libra, kita akan lihat ada justice. Justice ini adalah sebuah keadilan. Keadilan akan segera kamu dapatkan. Mungkinkah saat ini, dalam waktu dekat atau sebentar lagi? Jika kamu mengafirmasikan ini, yakinlah, ini adalah satu doa yang Tuhan akan kabulkan buat kamu. Kenapa? Karena mungkin tidak akan selamanya. Hidup kamu begitu-begitu saja. Semua orang pasti adanya perubahan pada hidupnya. Yang sudah baik akan jauh lebih baik. Yang sudah bahagia pasti akan jauh lebih bahagia. Nah, jika kamu ada berapa dari kamu ya yang berada di dalam kehidupan yang stuck, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan begitu berat gitu ya yang kamu hadapi gitu ya, beban kamu berat gitu ya. Nah, di situ kamu ingin merubah keadaan kamu. Disinilah pada akhirnya kamu akan mendapatkan keadilan. Di mana dulunya kamu yang pernah diintimidasi, kamu yang pernah dulu diabaikan, kamu yang dulu pernah disakiti, dikecewakan gitu ya, dicampakkan sekalipun ya, entah itu oleh pasangan kamu, keluarga kamu, atau teman-teman kerja ataupun siapa. Nah, di saat kamu tidak merasa aku tidak bersalah, aku tidak ngapa-ngapain, kenapa hidup aku seperti ini? Nah, saat kamu mengikhlaskan semua itu terjadi, saat kamu menyerahkan kepada Tuhan, disitulah kamu akan mendapatkan keadilan. Ya, keadilan seperti apa yang kamu dapatkan? Ya, mungkin saja perlahan-perlahan kamu akan merasa dihargai oleh siapapun yang mungkin berada di sekeliling kamu. Kamu mungkin akan mulai diperhitungkan. Orang-orang banyak yang mungkin berdatangan kepada kamu. Karena di sini juga kamu sudah bersinar atau kamu itu orang yang berbeda. Tidak seperti dulu lagi gitu ya. Kamu orang yang sudah bertransformasi saat ini. Yang dulu mungkin anggap kamu tidak bisa untuk menyangkal gitu ya, untuk memperjuangkan ataupun untuk speak up gitu ya. Tapi sekarang kamu akan mulai bisa speak up, kamu akan mulai bisa bertindak, kamu sudah akan bisa mulai untuk melangkah ke depan begitu loh. Dan kamu tidak akan takut, tidak akan gentar gitu loh. Ya, untuk melakukan apapun demi untuk kebahagiaan kamu ke depan. Ini yang kamu lakukan. Disitulah keadilan akan berpihak kepada kamu. Ya, bahkan orang-orang yang dulunya mungkin seperti menjauhi kamu, ya mengintimidasi kamu ya, sekarang mereka mungkin berbalik, ya berbalik untuk mencari kamu, meminta maaf kayak itu, ingin dekat dengan kamu kayak itu, ya mencari perhatian kamu kayak itu, ya banyak hal. Oke. Dan aku lihat ya, kamu itu bisa merubah keadaan kamu. Ya. Kenapa? Karena di sini aku melihat ada Seven of Wands. Kamu selalu bertahan. Bertahan dalam setiap kondisi kamu. Ya, saat kamu mungkin diintimidasi, saat kamu diabaikan, saat kamu dikecewakan gitu ya. Kamu bertahan dengan kondisi kamu itu. Karena kamu tahu, ada Tuhan bersama aku. Dan semua terjadi ini mungkin kehendak dari Tuhan. Dan mungkin saja, akhirnya kamu berpikir, dengan menerima semua keadaan ini, ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Dan ternyata inilah hikmahnya.
saat aku mungkin mengalami masalah yang cukup berat atau masalah yang bertubi-tubi gitu ya, ternyata aku diberikan kekuatan, ternyata di sini ada hikmahnya. Aku akan menuju apa ya, proses kebahagiaan aku itu mungkin akan mulai mendekat. Itu bayangan kamu, itu pikiran kamu, itu harapan kamu. Nah, ternyata harapan kamu itu mungkin akan menjadi kenyataan. Saat kamu bertahan dalam suatu kondisi, maka keadilan akan kamu dapatkan, ya. Mungkin satu persatu, apapun doa kamu, harapan kamu itu akan bisa terwujud di sini. Ya inilah takdir kamu, di mana saat kamu benar-benar merasa yang terjadi pada kamu itu tidak bisa kamu elakkan, atau tidak bisa kamu undur gitu ya, tidak bisa kamu, abaikan gitu ya, emang harus kamu terima ya, harus memang kamu terima, karena dengan begitu akhirnya kamu bisa banyak belajar, dan akhirnya kamu tahu, Tuhan pasti sayang sama aku. Kenapa Tuhan berikan masalah kepada aku bertubi-tubi gitu ya, ya ternyata, hikmahnya itu agar aku menjadi orang yang kuat. Aku menjadi orang yang berkualitas, aku akan menjadi orang yang fight lagi untuk mempertahankan dan memperjuangkan hidup aku ke depan. Begitu ya. Nah, kita di sini akan ada kartu menggambarkan ada five of wands. Nah, ini juga tidak dipungkiri. Kamu sering dulunya berkonflik, bahkan bukan hanya dengan satu orang atau dua orang. Banyak orang yang mungkin tidak menyukai kamu, bahkan banyak orang yang mungkin akan menghancurkan karir kamu, kebahagiaannya kamu ya. Nah, ini memang terjadi pada kamu, apalagi mungkin di sini kamu itu dulunya begitu sukses hidupnya, terus bahagia. Terus mungkin juga dulunya kamu itu kayak ngerasa, aku segalanya, aku punya semuanya, dan terkadang terlihat angkuh ataupun arogan gitu ya. Nah, ternyata mungkin saja banyak orang tidak menyukai kamu. Nah, di situ adalah sebuah takdir yang memang harus kamu terima. Ternyata Tuhan sayang sama kamu. Kenapa Tuhan berikan orang-orang yang mungkin akan berkonflik dengan kamu agar kamu menyadari bahwasanya sikap yang arogan, sikap yang sombong dan angkuh itu tidak pantas untuk kita pelihara. Gitu ya, mohon maaf ya jika ada. Karena pasti ada alasannya kenapa dulu kita bahagia, tiba-tiba tahu-tahu aku stuck gitu loh. Di mana salah aku? Apa dosa aku? Mungkin di situ kita perlu introspeksi diri. Mungkin aku begini, aku begitu ya. Makanya terjadi konflik-konflik batin, konflik dengan diri sendiri, dengan keadaan gitu ya. Kamu belum bisa berdamai gitu ya dengan diri sendiri. Namun pada akhirnya kamu bisa merasakan ternyata aku harus bertransformasi. Aku harus berubah semuanya. Ya, intinya menjadi lebih baik dari saat ini. Oke? Dan kamu mungkin akan menjadi seseorang yang berbeda dari yang dulu gitu ya. Saat ini mungkin akan jauh lebih baik begitu. Di sini ada Eight of Wands. Ada hal-hal yang tidak terduga ya, yang membuat kamu pada akhirnya itu merasakan keajaiban. Saat kamu benar-benar merasa aku ingin berubah hidup aku, ternyata ternyata kamu sadar gitu loh. Aku dulunya orang yang begini, dulunya aku orang yang begitu. Ternyata dengan keinginan kamu ingin berubah, disitulah Tuhan seperti tiba-tiba memberikan kekuatan kepada kamu, memberikan sebuah ide kepada kamu, pemikiran-pemikiran yang positif kepada kamu ya. Karena kamu tadi benar-benar punya keinginan dari dalam hati kamu. Nah, disitulah akhirnya justice, keadilan akan kamu dapatkan. Walaupun dulunya kamu itu pernah berbuat salah ya, namanya kita manusia ya, pasti pernah berbuat salah. Tapi saat kita menyadari kesalahan itu, saatnya kita mungkin bertobat, maka Tuhan akan berikan keadilan buat kita. Satu perbaikan dalam hidup kita. Ya, semoga. Oke. Ada two of wands. Ini suatu kesuksesan. Kesuksesan akan kamu raih. Nah, disinilah ya kamu akan merasakan finally hidup kamu itu kayak benar-benar wah aku bahagia banget, aku sukses, semuanya terlihat jelas di sini. Apa yang aku harapkan, apa yang aku inginkan, satu persatu itu diwujudkan oleh Tuhan semesta alam gitu loh. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi seseorang yang bertransformasi, sudah menjadi lebih baik, sudah menjadi orang yang benar-benar berempati ya, orang yang benar-benar positif ya. Nah, apa yang kamu dapatkan? Kesuksesan. Walaupun itu butuh proses, tidak instan ya, tapi juga tidak lama jika kamu fight, jika kamu benar-benar, berjuang ya, dan berdoa, maka Tuhan akan segera menemukan kamu dengan sebuah, eee, jawaban dari masalah yang kamu hadapi, oke? Ini ada Two of Cup. Nah, jelas terlihat jelas ya, di sini ada pertemuan antara kamu dan seseorang. Nah, ini bagi kamu yang udah lama sendiri, bagi kamu yang mungkin selama ini sudah menjadi single parents gitu ya. Kamu berjuang sendiri, kamu intinya menghidupi diri kamu dan keluarga kamu sendiri ya. Apalagi sejak kamu mungkin kehilangan orang yang kamu sayang atau sudah berpisah dengan orang yang kamu sayang ya, atau kamu yang jomblonya sudah sejak lama. Di sini kamu akan bertemu. Kamu akan bertemu dengan takdir kamu, ini juga keadilan.
ya, karena penantian kamu di sini akan berakhir. Oke? Seseorang akan datang kepada kamu, menawarkan sebuah cinta, menawarkan sebuah komitmen, semoga ya. Intinya aminkan saja. Tarot membuat kita apa ya, membuat mood booster kita makin meningkat gitu ya. Walaupun mungkin belum terjadi, belum nampak bayangannya, tapi enggak salah kita mengafirmasikan, ya intinya memanifestkan lah. Semoga aja manifest kita, afirmasi kita itu bentuk dari doa kita kepada Tuhan. Ya, ini dia. Two of Cup, kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu, akan menjadi belahan jiwa kamu di sini. Atau saat ini kamu sudah menemukannya, ya. Kita akan coba lihat dari percintaannya kamu seperti apa. Oke, percintaannya kamu seperti apa di sini? Bagaimana percintaan kamu yang terbaca untuk takdir yang akan kamu terima ini? Ataukah sudah berjalan begitu ya? Oke. Ada the golden mirror. Antara kamu dan seseorang aku melihat ya, ada yang aku kok bercermin ya pada dirinya gitu ya. Aku melihat dia itu, ya mungkin dia melihat kamu itu seperti dia melihat diri dia sendiri gitu loh. Dan ini begitu kuat mirrornya. Ya, persamaan antara kamu dengan itu begitu kuat ya. Nah, intinya kamu ini mungkin saja akan terkoneksi dengan seseorang yang sama-sama punya masa lalu, kehidupan yang begitu berat, atau sama-sama single parents gitu ya. Dia mungkin duda atau janda, ya kamu juga seperti itu. Ternyata ada kesamaan antara kamu dengan dia, mungkin kamu ditinggalkan karena perselingkuhan, atau kamu ditinggalkan karena ya untuk pergi selamanya, kita nggak tahu ya. Intinya sesuaikan aja dengan kesehatan kamu, dan ternyata dia juga seperti itu. Sehingga pada akhirnya antara kamu dengan dia jika bertemu, ya ini akan benar-benar menghargai satu hubungan ini. Oke. Nah, di sini aku melihat ada separation. Memang ya, beberapa dari kamu itu ada juga yang lagi silent treatment, yang lagi marah-marahan nih, yang lagi tidak teguran. Mungkin nanya beberapa hari gitu ya, atau udah 2 hari atau 3 hari ini gitu loh. Tiba-tiba aja dia ninggalin kamu tanpa sebab. Dia pergi begitu saja tanpa pamit atau apa ya. Namun aku melihat tiba-tiba aja mungkin dia kayak ngerasa kangen sama kamu, rindu sama kamu ya. Dan itu juga mirror dan dia juga seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kartu ini gitu ya. Di sini aku melihat juga berapa dari kamu ada juga sih yang terkoneksi dengan orang ketiga. Ya, kamu sesuaikan aja jika kamu tidak merasakan ada orang ketiga, abaikan ini ya. Arti kata ini tidak resonate buat kamu. Mungkin yang lainnya resonate ya. Karena di sini ada bondaris, ada yang benar-benar membatasi hubungan kamu dengan dia. Apa yang membatasi? Mungkin ke orang ketiga? Mungkinkah di sini orang ketiga itu tidak hanya pasangan ya, lawan jenis enggak ya, pelakor bukan ya, tetapi lebih ke mungkin kepada mungkin orang tua, keluarga, teman, saudara gitu ya, lebih ke sana. Oke? Di sini ada seseorang yang mungkin benar-benar kayak ingin berlari, dia berlari, ingin berlari kenapa? Ingin berlari menuju ke kamu, karena apa? Karena seseorang ini mungkin lagi memendam rasa rindu dan dia tidak bisa menahan itu. Ya. Nah, ini juga aku melihat beberapa dari kamu itu, ya hubungan kamu dengan dia itu seolah-olah kayak dijaga oleh Tuhan semesta alam. Walaupun kamu di mana, dia di mana, ya, namun pada akhirnya takdir akan mempertemukan kamu dengan dia. Apalagi di sini kamu dengan dia itu mirror, ya, mirror. Jadi beberapa dari kamu akan ngerasakan bahwasanya cinta aku ini mungkin tidak akan bertepuk sebelah tangan. Apalagi di sini ada unconditional love, ada cinta. Ada cinta di antara kamu dengan dia. Cinta ini begitu sangat membuat kamu dengan dia kayak ngerasa, oh inilah pilihan aku yang tepat. Inilah pilihan aku yang sebenarnya, yang akan bisa membuat aku bahagia. Semoga ya kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat. Walaupun saat ini kamu kayak ngerasa dia sudah tepat tapi belum ada komitmen ya, kamu berdoa aja kalau itu yang kamu inginkan. Tapi kalau jika kamu merasa hubungan kamu itu tidak bisa dipertahankan atau kamu harus meninggalkan, lepaskanlah ya. Jangan kamu membuang-buang waktu kamu ya untuk hal-hal yang tidak jelas. Apalagi dengan umur kamu yang memang sudah beranjak mapan gitu ya. Nah, sekarang saatnya kamu untuk mengambil keputusan karena di sini ada justice juga. Saatnya kamu mengambil keputusan dan mendapatkan keadilan, oke? Nah, kita akan coba lihat endingnya bagaimana di sini. Ending dari cerita takdir yang kamu miliki. Growth, ada pertumbuhan di sini. Ya, dimana kamu akan benar-benar kayak merasa, oh aku sembuh dari kesedihan. Ada keadaan kamu yang mungkin stuck dulunya, kehidupan kamu yang begitu berat gitu ya. Tapi di sini akan ada perubahan, akan ada pertumbuhan menjadi lebih baik. Oke?
Di sini kamu akan merasakan adanya suatu kebebasan, suatu kebijaksanaan ya dalam hidup kamu, sehingga akhirnya kamu berani untuk mengambil langkah ke depan walaupun itu penuh dengan risiko, tapi kamu tetap berjalan ya. Demi apa? Demi kebahagiaan. Nah, di sini kamu akan benar-benar bisa sembuh dari semua kesedihan kamu. Kamu bisa sembuh dari segala sesuatu yang terjadi pada hidup kamu ya. Kamu akan menerima semua yang terjadi itu. Karena kamu tahu ya, Tuhan sudah memberikan skenario yang tepat buat kamu untuk kamu perankan di dunia ini. Jadi ya tetap lakoni itu dengan sebaik mungkin. Ya, sehingga nantinya kamu akan mendapatkan hadiah yang cukup luar biasa dari semesta. Ya, ini dia. Indecision. Walaupun terkadang kamu juga pernah mengalami suatu keraguan, mengalami suatu ketakutan, kekhawatiran, tetapi intuisi kamu akan menuntun kamu di sini. Ya, kamu harus yakin dengan intuisi yang kamu rasakan, munculnya intuisi kamu itu adalah sebuah tuntunan dari semesta. Karena di sini aku melihat kamu itu orang yang benar-benar kayak dijaga. Apalagi kamu itu orang yang baik ya. Kamu akan selalu dijaga oleh semesta. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Ya, ambil yang positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.